Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan kedua Tim Nasional Indonesia U19 di babak kualifikasi Piala AFC U20 lawan Hong Kong yang akan dimainkan nanti malam. Kita tahu bahwa ini adalah pertandingan kedua bagi Timnas Indonesia U19 dan adalah pertandingan yang wajib mereka menangkan sebelum nanti di pertandingan terakhir akan berhadapan lawan Timnas Vietnam U19. Memang di pertandingan pertama lawan Timor Leste kita bisa melihat bagaimana para pemain dari Timnas Indonesia U19 ini merajalela menggempur pertahanan dari Timor Leste. Sehingga bukan saja mereka bisa mencetak 4 gol, tapi secara keseluruhan mereka bisa menciptakan puluhan peluang. Artinya ada total lebih dari 20 percobaan ke arah gawang dari Timor Leste. Memang tidak semuanya on target, tapi bisa menghasilkan 20 percobaan lebih ke arah gawang dari tim lawan tentu merupakan sebuah catatan yang impresif. Dan menurut saya itu bukan karena kita bermain sebagai tuan rumah, tapi karena para pemain dari Timnas Indonesia U19 itu bermain dengan sebuah sistem. Apa sistem itu? Terlihat jelas bahwa para pemain itu perlu memberikan umpan-umpan pendek kepada satu sama lainnya. Jadi kita tidak melihat ada begitu banyak direct pass atau long ball pass yang dilepaskan oleh para pemain dari Timnas Indonesia U19. Sehingga kita bisa menonton pertandingan yang cukup menarik. Karena ketika menyerang, para pemain dari Timnas Indonesia U19 itu mengandalkan pergerakan tanpa bola mereka, mengandalkan passing-passing akurat, bahkan crossing-crossing yang mereka lakukan cenderung akurat. Memang ada beberapa kali mereka kehilangan bola, karena memang para pemain dari Timor Leste itu bermain ekstra agresif. Itu perlu mereka lakukan untuk mencegah para pemain dari Timnas Indonesia U19 bermain secara kreatif. Tapi ternyata kan para pemain kita bisa mencetak total 4 gol. Dan semua gol yang dicetak bukan karena faktor keberuntungan, tapi memang ada teamwork di antara para pemain. Seperti gol pertama, 2, 3, dan 4, bahkan bisa saja lebih banyak gol lagi yang tercipta, tapi memang ada beberapa penyelamatan juga dari penjaga gawang Timor Leste. Namun ada satu masalah di Timnas Indonesia U19, teman-teman, yang kita bisa melihat dari pertandingan lawan Timor Leste, bahwa ketika para pemain kita itu asik menyerang, maka mereka sering out of position. Dan sebetulnya itu dimanfaatkan oleh para pemain Timor Leste untuk menciptakan 3-4 peluang yang berbahaya. Bahkan 3 peluang itu mereka dapat di mana jaraknya itu cukup dekat ke penjaga gawang Cahya Supriyadi. Bagus saja memang form dari Cahya Supriyadi lagi on fire, sehingga dia bisa melakukan beberapa save yang krusial, apalagi itu 2 save yang dia lakukan dari dalam kotak penalti. Jadi memang tampak masih ada masalah ketika para pemain dari Timnas Indonesia U19 itu menyelesaikan sebuah proses serangan tapi terlambat untuk kembali ke posisinya masing-masing, atau juga sulit untuk melakukan intercept ketika mereka hanya berhadapan one-on-one dengan pemain tim lawan. Kita lihat Dimas salah intercept, ya, dia tidak bisa intercept, kemudian dimanfaatkan oleh pemain dari Timor Leste. Ada juga beberapa kali pergerakan dari para pemain Timor Leste itu menyulitkan para pemain Timnas Indonesia U19 untuk bisa mengawal pergerakan mereka. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan rumah bagi Coach Sintayong untuk merapikan cara bertahan dari para pemain Timnas Indonesia U19. Dan saya juga melihat ada sebuah eksperimen yang penuh resiko dilakukan oleh Coach Sintayong, yakni menempatkan Robby Darwish di luar posisi aslinya, memainkan Robby Darwish sebagai salah satu center back. Kenapa saya katakan resiko? Karena ini bukan posisi natural dari Robby Darwish. Memang ini adalah pertandingan pertama dan juga lawan salah satu tim underdog di grup ini kan selain Hong Kong. Tapi kan tetap saja beresiko jika Robby Darwish tidak bisa membaca pergerakan dari para pemain Timor Leste yang mengandalkan kecepatan. Namun yang kita lihat justru Robby Darwish terlihat nyaman bermain di lini pertahanan. Karena dia bisa membaca serangan yang dibangun oleh para pemain Timor Leste. Dia juga bisa sesekali ikut membantu dalam proses membangun serangan. Karena kita bisa melihat para pemain dari Timnas Indonesia U19 mengandalkan high line of pressing. Jadi 3 center back ini juga perlu maju, mendekati lini tengah atau hingga ke lini tengah. Nah, maka itu beberapa kali terkena counter attack. Karena terlambat untuk bisa recover position. Apalagi gelandang bertahan juga ikut menyerang. Jadi di sini ada suatu persoalan besar yang perlu dibenahi oleh Coach Sintayong. Lawan Hong Kong juga harus benar-benar rapat pertahanan. Memang Hong Kong juga bukanlah tim yang kuat. Kita tahu tim yang kuat adalah Vietnam di grup ini. Tapi Hong Kong juga tidak bisa dianggap remeh.
Karena nanti Hong Kong juga bermain dengan 11 pemain, bukan bermain tanpa kiper. Kalau Hong Kong nggak main pakai kiper, nah mungkin kita akan lebih enak kan mainnya, para pemain kita akan lebih nyaman. Tapi Hong Kong juga akan pakai kiper, mereka juga akan bermain dengan 10 pemain outfield. Jadi bukan merupakan pertandingan yang gampang ya, bahwasannya nanti jika Timnas Indonesia U19 bisa menang lagi dengan skor yang telak ya bagus. Tapi nggak bisa dianggap remeh Hong Kong juga. Jadi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong di awal ya, sebelum pertandingan dari kualifikasi Piala Asia ini, bahwa gak boleh yang namanya menganggap remeh tim lawan, meskipun bukanlah merupakan tim yang kuat. Seperti lawan Timor Leste, dia sudah menjelaskan dari awal bahwa gak boleh menganggap remeh, dan hampir saja kan Timor Leste itu mencetak gol. Lawan Hong Kong juga saya pikir akan seperti itu mentalitas dari para pemain Timnas Indonesia U19, gak boleh anggap enteng, apalagi nanti pada saat lawan Vietnam. Jadi conversion rate itu atau kemampuan para pemain dari Timnas Indonesia U19 melakukan penyelesaian akhir itu juga merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi Coach Sintayong. Memang lawan Timor Leste terlihat mereka mendominasi, tapi nanti kan lawan Hong Kong atau juga lawan Vietnam bisa saja nanti terjadi situasi yang berbeda. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, Hong Kong ini bukanlah tim yang kuat, tapi kan perlu bermain dengan sistem permainan. Seperti lawan Timor Leste ada sistem permainan jelas terlihat, wingback maju, ada satu gelandang serang yang ikut mendukung, ada striker yang mencari ruang, maka itu yang mencetak gol. Empat-empatnya gol itu dicetak oleh striker, Hoki Caraka dan juga Rabani Tasnim, karena mereka pintar mencari ruang. Ada support dari lini tengah, meskipun permainan dari Marcelino Ferdinand tidak maksimal, tapi gak masalah. Dia bermain agak ke tengah, karena yang maju frontal ini adalah dua wingback, Frankie Misa dan Kakang Rudianto. Kakang memberikan 2 assist, Robbie Darwish juga bisa memberikan 2 assist, salah satunya dari lemparan ke dalam. Dan juga Frankie Misa beberapa kali memberikan umpan kunci. Itu satu umpan kunci yang dia berikan sebetulnya tertuju ke Ginanjar, sayang bisa diintercept oleh pemain dari Timor Leste. Jadi wingback kita nih sekarang nih sudah bermain taktis. Mereka cepat membagi bola ke pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola atau yang mereka lihat sudah bisa mendapatkan ruang di area pertahanan tim lawan. Nah, ini permainan taktis ini yang perlu dipertahankan. Lawan Hong Kong, kemudian tentunya lawan Vietnam. Kita tahu bahwa lawan Vietnam adalah ujian sebenarnya bagi Timnas Indonesia U19. Tapi lawan Hong Kong pun, mereka perlu fokus dengan sistem permainan Coach Sintayong agar nanti lawan Vietnam mereka akan bisa bermain lebih tenang lagi. Ketenangan itu sangat diperlukan ketika berhadapan dengan tim yang kuat. Ketika lawan tim yang kuat, harus bermain tenang, jangan terpancing dengan agresivitas para pemain tim lawan, harus fokus pada game plan, harus tahu, harus menjalankan perannya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pelatih, baru kemudian tim lawan itu bisa dilumpuhkan. Jadi saya feeling bahwa lawan Hong Kong seharusnya permainannya akan sama seperti lawan Timor Leste, mengandalkan permainan dari wing, cepat memberikan umpan ketika ada pemain yang free, dan juga gelandang menyerang ini ikut support, ikut melakukan juga pergerakan tanpa bola atau memberikan 1-2 sentuhan passing untuk bisa membingungkan para pemain Hong Kong, dan lini pertahanan harus solid. Jadi jangan sampai lagi terkena counter attack nanti dari Hong Kong. Memang sih masih ada Cahyo Supriyadi, tapi kan nggak bisa begitu. Lini pertahanan itu harus memproteksi penjaga gawang. Dan juga saya menunggu nanti apakah Robbie Darwish akan kembali ditempatkan sebagai salah satu center back, atau mungkin nanti dia dimajukan ke posisi naturalnya sebagai gelandang bertahan. Nah, itu nanti kita tunggu juga, dan juga apakah Rabani Tasnim akan diberikan kesempatan tampil dari awal atau juga sebagai pemain pengganti, dan bagaimana nanti peran dari Marcelino Ferdinand. Kita harapkan dia bisa lebih mencair, bisa lebih sering memberikan umpan-umpan kunci, karena itu adalah tugas dari Marcelino, sebab Arkan Fikri yang menjaga kedalaman dari lini tengah. Jadi Marcelino Ferdinand pun harus bisa mendapatkan formnya sesegera mungkin sebelum nanti Timnas Indonesia U19 lawan Vietnam, karena kita juga perlu form yang terbaik dari Marcelino ketika nanti lawan Vietnam, yang kita tahu akan bermain ekstra agresif dan coba untuk meraih kemenangan ketika mereka berhadapan dengan Timnas Indonesia U19. Saya optimis Timnas Indonesia U19 bisa meraih kemenangan, teman-teman, karena di pertandingan lawan Timor Leste kita juga bisa melihat bahwa pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan juga bisa bermain baik, bisa memberikan kontribusi. Salah satunya itu dia Rabani Tasnim, meskipun ada pemain-pemain lain seperti Nico dan juga Ronaldo Kuate belum begitu rapi permainannya, tapi memang mereka masih punya waktu untuk bisa membenahi performa mereka. Mereka perlu bermain lepas, perlu lebih cepat mengalirkan bola.
Jadi jangan terlalu lama menguasai bola. Ronaldo Kuate bolak-balik menguasai bola, bolak-balik kotak-katik bola, ternyata kehilangan bola. Nico terlalu lama capping bola, ternyata bisa direbut oleh para pemain tim lawan. Jadi harus cepat mengalirkan bola. Jadi passing bergerak mencari ruang, passing bergerak mencari ruang, crossing, cari ruang terbuka, shooting, heading, goal. Nah, itu yang dibutuhkan dari para pemain Timnas Indonesia U19. Main taktis, fokus pada game plan. Dan saya yakin mereka akan bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Kenapa enggak? Apalagi kita sekarang sudah punya skuad dengan materi pemain yang merata. Marcelino gak main, nanti bisa main Zanadin Faris. Rabani Tasnim bisa bermain, Hoki Caraka juga bisa bermain, Berry Santoso juga bisa bermain, ada Robi Darwis, ada Kakang. Wah, banyak sekali teman-teman. Pemain-pemain dari Timnas Indonesia U19 yang sebetulnya berbakat, tinggal mereka menyatu saja secara tim. Lagi-lagi menyerang dengan kolektif dan bertahan secara kolektif. Gelandang bertahan pun jangan lupa perlu proteksi lini pertahanan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.